Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berikut akan saya sampaikan informasi terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Semoga data, laporan, informasi, foto, video yang kami bagikan ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan terima kasih atas dukungan Anda semua. Pemirsa, ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bersama terkait aktivitas Merapi yang cenderung tinggi pada beberapa pekan terakhir ini. Ya, berdasarkan penjelasan dari Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung-apian Yogyakarta, Dr. Hani Umaida, pada hari-hari ini memang fase aktivitasnya masuk di ekstrusi magma. Artinya apa? Artinya adalah periode di mana material magma keluar dari saluran atau pipa magma di puncak Gunung Merapi, dan yang ada sekarang ini ada dua ya saluran keluarnya, yaitu di puncak Baradaya dan kemudian ada di tengah. Jadi setelah melewati fase intrusi atau perjalanan magma dari dapur magma menuju ke permukaan, maka sekarang ini yang terjadi adalah fase ekstrusi magma ditandai oleh aktivitas guguran dan awan panas. Nah, apa pertanyaan menariknya? Pertanyaan menariknya adalah bagaimana jika volume kubah lava di puncak Baradaya itu sudah mencapai volume yang ekstrim, kemudian terjadi longsoran atau kolaps begitu. Apakah sudah ada skenario atau sudah ada analisis perkiraan tentang apa yang akan terjadi? Berikut ini penjelasan dari Kepala Balai BPTK, penjelasan dari Dr. Hani Umaida, Kepala BPPTKG Yogyakarta, terkait dengan skenario apa yang akan terjadi jika kubah lava di puncak Baradaya dan tengah itu longsor. Kita simak bersama-sama. Perkiraan bahayanya seperti apa? Ya, untuk perkiraan bahaya berdasarkan pemodelan ya, volume kubah lava ke arah Baradaya dengan volume 3 juta itu kalau dilongsorkan maka akan menimbulkan awan panas ke Sungai Boyong, Bopong, Kerasak Putih sejauh 5 km. Kemudian untuk kubah tengah itu jika longsor dengan volume sebesar 1 juta meter kubik akan menjangkau jarak 5 km. Kemudian untuk kubah lava volumenya berapa itu ya? Sekarang ini kubah lava Baradaya 1.800. Kemudian untuk rata-rata lajunya adalah 13.000, sedangkan untuk kubah lava tengah itu volumenya 2,8 juta, lajunya 18.000. Untuk foto grametrinya kita, jadi fotografi yang kita ambil ya, ini kubah tengah ini adalah saat ini itu kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu ya, ini 15 Agustus dibanding dengan 11 Agustus gitu ya. Jadi untuk kubah lava tengah itu relatif tetap saat ini ya. Jadi teramati dari kamera nge-pos, keningar, dan merbabu. Sedangkan untuk kubah lava Baradaya ini mengalami perubahan morfologi akibat runtuhnya sebagian material ke arah Kali Bopong. Nah, ini posisi kubah lava yang ada di ini barat daya ini masih stabil ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah lava 1911. Ini lava yang baru yang 2020 di sisi barat daya. Kemudian ini adalah lava 1992 gitu ya. Kemudian ini yang tengah kecil ini adalah lava kubah tengah ya. Kemudian ini adalah lava 1998 dan ini 48. Ya, ini morfologi puncak kalau kita lihat dari babatan sekarang ini. Jadi pemirsa, berdasarkan penjelasan tadi maka sudah bisa diprediksikan bahwa wilayah terdampak jika terjadi kondisi ekstrim atau terjadi kolaps kubah lava puncak Baradaya, maka
daerah utama atau jalur utama adalah Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Kerasak, dan Kali Bebeng sejauh maksimal 5 km. Ya, jadi volume pemodelannya itu menggunakan jika volume kubah lava di puncak barat daya itu mencapai 3 juta meter kubik, maka apabila kolaps atau longsor karena bebannya sangat berat, maka akan terjadi awan panas jarak luncur maksimal 5 km. Dengan begitu maka di jarak itu atau di radius itu maka tidak boleh ada orang, tidak boleh ada aktivitas. Nah, apakah sekarang ada aktivitas sana? Ada di sebagian jalur, terutama di kawasan pertambangan atau penambangan pasir batu di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu di daerah Serumbung. Itu jaraknya kurang dari 5 km, atau artinya dia ada di posisi sangat berbahaya. Nah, kemudian saat ini volume kubah lava di puncak barat daya masih 1,8 juta meter kubik. Artinya apa? Artinya skenario itu masih jauh dari kemungkinan yang akan dibayangkan, ya. Tetapi soal probabilitas ya bisa-bisa saja terjadi kolaps sewaktu-waktu, ya. Kemudian yang tengah itu jika ada pemodelan jika kubah lava 1 juta meter kubik itu longsor, maka jarak luncur awan panasnya bisa juga mencapai 5 km. Kemana? Ke arah tenggara, ke hulu Kali Gendol yang sudah terbuka. Jadi di sana itu sudah ada jalur tol untuk luncuran awan panas dan material. Begitu juga di barat daya dan barat ini sudah ada jalan tolnya dari puncak menuju ke lereng-lereng. Dan berikut ini saya tambahkan informasi hasil pengamatan secara elektronik maupun visual pada 16 Agustus di periode pukul 00 sampai 06. Jadi dini hari sampai pagi tadi. Laporan disusun oleh petugas di PGM Kaliurang, kawan Alswar Nurmanaji, ya. Klimatologinya secara cuaca berawan hingga mendung, angin lemah ke arah barat, suhu udara sekira 16 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian data kegempaan tercatat 2 kali gempa awan panas guguran, amplitudo 49 sampai 66 mm dan durasinya antara 165 sampai 289 detik. Kemudian terjadi 48 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 sampai 24 mm dan durasi gempa antara 12 sampai 156 detik. Ada 11 kali gempa hibrid fase banyak, amplitudo 3 sampai 28 mm, durasi antara 3 sampai 6 detik. Kemudian kegempaan vulkanik dangkal yang biasanya akan mengindikasikan aktivitas permukaan tercatat selama 6 jam terakhir itu terjadi 10 kali gempa vulkanik dangkal atau gempa VTB atau gempa VB vulkanik tipe B, ya, amplitudonya 16 sampai 75 mm dan lama gempa 5 sampai 11 detik, ya. Jadi itu yang terjadi sepanjang 6 jam terakhir. Secara frekuensi ini memang terjadi penurunan, ya, gempa vulkanik dangkal dibandingkan minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya, ya. Jadi penjelasan dari BPTKG itu periode krisis itu yang terakhir terjadi sejak 6 Agustus 2021, kemudian klimaksnya pada 8 Agustus yang ditandai oleh awan panas guguran mencapai jarak 3.000 meter ke arah hulu Kali Bebeng. Nah itu. Tetapi hari-hari ini juga masih berlanjut luncuran material dan awan panas, dan bahkan pada Senin pagi mencapai jarak yang cukup signifikan 3.500 meter dari puncak atau 3,5 kilometer. Nah, secara umum situasi masih relatif aman, terkendali, terutama sepanjang semua warga di sekeliling Merapi mematuhi
rekomendasi dari BPTKG, yaitu tidak beraktivitas di jarak di radius 5 km dari puncak. Itu harus steril ya. Itu jika kita tidak mengharapkan terjadinya korban jiwa, maka di radius itu tidak boleh ada aktivitas manusia. Nah, jika kemudian terjadi dampak sekunder ya, seperti hujan abu di wilayah barat laut ya, utara, bahkan mungkin sampai melompat ke wilayah-wilayah jauh di luar lereng Merapi ya, ini sesuatu yang lumrah terjadi, karena memang gunung ini ketika terjadi guguran dan awan panas, dia juga mengeluarkan debu vulkanik, dan kemudian arah angin juga akan menentukan ya. Selama beberapa hari terakhir ini, karena arah angin itu dan ini cukup kencang, itu ke barat dan barat laut, maka yang terdampak paling signifikan ya adalah wilayah-wilayah di arah tersebut. Barat daya itu meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, kemudian sebagian Kabupaten Boyolali, bisa mencapai juga wilayah Temanggung, Wonosobo, dan seterusnya. Ini juga akan tergantung juga ketinggian kolom debu vulkaniknya seberapa. Jika tinggi lebih dari 500 meter, mungkin dia akan mencapai jarak yang lebih jauh lagi. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap siaga. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.